Kalau kita punya ambisi, punya keinginan tertentu, punya hawa nafsu, nah itu kan sama toh, ambisi, keinginan, hawa nafsu, kita perlu waspada. Nah, tadi itu, siapapun yang terbesar di antaramu, jabatan yang ditambahkan, posisi yang ditambahkan, status sosial yang ditambahkan kepada kita, hendaklah menjadikan kita pelayan orang lain. Kerap kali tidak kita sadari hal ini. Kalau secara Kristiani, semakin tinggi posisi seorang, status strata sosial seseorang, semakin dia punya tanggung jawab untuk menjadi pelayan. Semoga kita tidak direndahkan karena merasa tinggi, tapi kita belajar menjadi pelayan. Menjadi pelayan itu dibutuhkan satu semangat cinta kasih yang sangat besar, semangat memaafkan yang sangat besar. Tuhan mengikat perjanjian damai dengannya, mengangkat dia menjadi pemimpin umat, dan memberinya martabat imam agung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, panggilan hidup kita itu kerap kali harus kita kita jalani setiap hari. Lalu setiap hari pula arah dan langkah hidup itu kita dalam arah dan langkah hidup kita itu kita belajar menjawab. Jawaban atas panggilan Tuhan itulah yang mengarahkan hidup kita. Bagaimana rahmat itu dialami. Itulah yang dialami oleh Santo Pius ke-10. Paus, dia hidup pada abad ke-19, pada abad awal-awal modernisasi, di mana dia cukup menentang karena melihat bahaya modernisasi. Bagaimana pendidikan imam terlantar, bagaimana pendidikan rohani umat juga sangat dibutuhkan. Kerap kali kita lupa bahwa hidup kita perlu belajar, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang utama dalam hidup, lalu bisa melihat juga hal-hal yang ditambahkan dalam hidup kita. Maka itu mari di awal Ekaristi ini, belajar dari hidup Santo Pius ke-10 ini, kita hening dulu sejenak. Kita melihat kembali hidup kita, bagaimana cara kita menanggapi setiap peristiwa yang sedang terjadi. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Para saudara terkasih, ada maksudnya bahwa misteri inkarnasi dianugerahkan kepada kita. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu berkenan menjadi manusia. Sehingga Tuhan itu tidak lagi kelihatan Maha Kuasa, berbeda dengan kita, tetapi sama dengan kita. Bahkan mengalami seluruh konsekuensi dosa, seluruh konsekuensi kelemahan-kelemahan hidup manusia. Nah, karena itu, manusia bisa berdialog dengan Tuhan. Tuhan menempatkan manusia tidak hanya sekedar ciptaan, tetapi sebagai anak-anaknya. Nah, martabat ini kerap kali kita lupakan, kita abaikan, kita tidak sadari. Sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, lepas dari kesadaran ini. Para saudara terkasih, hidup kita itu harusnya sadar dengan itu. Oh iya, aku ini martabatnya anak-anak Allah. Berarti apapun yang saya katakan, apapun yang saya buat, yang sedang saya pertimbangkan adalah mewakili ini, mewakili siapa yang menjadi Bapa kita. Nah, karena itu, hidup kita itu harusnya menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan kaki, perpanjangan perbuatan bagi orang lain yang tidak mengenal Allah atau yang tidak punya harapan, yang perlu kedatangan Tuhan, tetapi dalam banyak keterbatasan mereka sangat kesulitan mengalami itu. Lalu karena kita menyadari itu, kita hadir sebagai atau kita menghadirkan Allah yang tidak kelihatan melalui perbuatan kita. Maka sekali lagi seperti kemarin, dasar tindakan cinta kasih itu bukan aku lebih suci daripada kamu, aku lebih benar, aku benar, kamu salah, tetapi kita sederajat.
Yesus selalu membedakan antara pribadi dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan yang salah selalu dikecam. Tetapi pribadinya selalu diberi kesempatan untuk berubah. Untuk mengembangkan benih-benih keselamatan itu sehingga bisa berkembang dan berbuah. Maka memaafkan adalah konsekuensi yang paling logis dari tindakan ini. Memberi kesempatan menerima apa adanya pribadi orang ini, tetapi tetap tidak mentolerir tindakannya, itu menjadi satu seni dalam hidup kita. Maka kita perlu merenungkan hal ini. Tidak seperti orang-orang ini, Taurat dan orang-orang Farisi yang sibuk dengan apa yang kelihatan, apa yang bisa dipandang orang. Dan inilah yang sedang merasuki masyarakat kita. Kita membeda-bedakan orang, mengelompokkan klaster orang, membuat klaster-klaster, membuat kelompok-kelompok, membuat strata sosial yang kita buat dewe. Lalu kita turunkan itu kepada anak-anak, adalah cucunya. Dan kita tanpa sadar, kita melakukan hal ini. Karena itu kita perlu menyadari hal ini. Kita perlu, apa yang nggak benar ya. Maka hati nurani itu perlu kita dengarkan supaya Allah yang sedang berbicara kepada kita itu yang sedang tidak hanya berbicara tapi berteriak untuk kita perbaiki itu menjadi bisa kita dengarkan. Suara Tuhan menjadi bisa kita ikuti langkah demi langkah. Maka konflik, ketidakcocokan, perbedaan menjadi satu tanda bahwa hati nurani kita sedang bergolak. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Orang yang paling tidak kita sukai itu biasanya menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Dan biasanya pada saat ditunjukkan kita sangat tidak terima. Lah ini kan yang kelemahan kita. Ini kan sudah langsung menunjukkan pembedaan siapa saya dan siapa kamu. Siapa kamu mau mengoreksi hidup saya. Nah, karena itu para saudara terkasih, kalau kita punya ambisi, punya keinginan tertentu, punya hawa nafsu, nah itu kan sama tuh, ambisi, keinginan, hawa nafsu, kita perlu waspada. Dan tadi itu, siapapun yang terbesar di antaramu, jabatan yang ditambahkan, posisi yang ditambahkan, status sosial yang ditambahkan kepada kita, hendaklah menjadikan kita pelayan orang lain. Nah, kerap kali tidak kita sadari hal ini, tanggung jawab ini. Ini kalau secara Kristiani, semakin tinggi posisi seorang, status strata sosial seseorang, semakin dia punya tanggung jawab untuk menjadi pelayan. Nah, coba kita renungkan hal ini. Semoga kita tidak direndahkan karena merasa tinggi. Tapi kita belajar menjadi pelayan. Nah ini rasanya menjadi pelayan itu dibutuhkan satu semangat cinta kasih yang sangat besar, semangat memaafkan yang sangat besar. Juga terjadi relasi antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua bagi anak-anaknya, anak-anak yang sudah dewasa bagi orang tuanya, mantu pada mertuanya, suster-suster atau frater yang senior bagi yang junior, sama dalam komunitas, dalam biara, sama. Apakah penghargaan ini, kesadaran ini menjadi yang utama, ataukah aku udah lama, aku udah cukup dewasa, aku ngerti nih, kamu nggak ngerti. Kalau udah begini, situasi hidup Kristiani tidak akan bisa terjadi. Maka kesetaraan, kesederajatan, dan kemungkinan hidup yang bisa saling mengasihi akan sangat tipis terjadi. Itu mari coba kita renungkan sejenak hidup kita. Bagaimana cara kita memandang orang lain? Bagaimana cara kita menilai tindakan orang lain? Apakah kita berani melihat pribadi yang sedang berjuang untuk memperbaiki tindakannya, ataukah kita udah
dia memang seperti itu. Mari kita hening dulu sejenak, semoga hari ini kita berani menjadi pewarta-pewarta tindakan kasih Tuhan bagi orang lain di sekitar kita. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.